Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, masih dalam rangkaian tutorial Moodle untuk guru, bagaimana guru bisa memanfaatkan Moodle dalam pembelajarannya. Nah, kali ini saya akan berbagi bagaimana membuat tugas atau assignment. Jadi definisi assignment dulu itu adalah penugasan, Bapak Ibu ya. Jadi guru atau dosen atau pengajar bisa memberikan tugas kepada siswa atau mahasiswanya, kemudian si siswa atau mahasiswa bisa mengirim atau mengumpulkan tugasnya dalam beberapa pilihan. Ya, Bapak Ibu bisa menggunakan online tag, jadi siswa bisa menuliskan langsung dari jawaban atau tugasnya. Bisa juga jawaban dituliskan di sebuah file, misalnya Microsoft Word atau PDF, kemudian filenya dikirimkan kepada guru. Dan menjadi tugas guru itu untuk mengkoreksi dan memberi nilai. Nah, bagaimana cara membuatnya? Langsung aja. Yang pertama, Bapak Ibu buka dulu, login dulu ke Moodle Bapak Ibu masing-masing. Nah, contoh dari tugas Bapak Ibu bisa saya berikan contohnya. Nah, misalnya seperti ini. Jadi tugasnya anak-anak mengupload di sini adalah tugasnya anak-anak nanti jawabannya diupload dalam sebuah file, kemudian filenya dikirim. Nah, kemudian filenya dikirimkan. Ini sebagai contoh dari tugas yang sudah dikirimkan siswa. Nah, bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya Bapak Ibu, yang pertama tentu saja Bapak Ibu perlu aktifkan dulu ya, setelah login ke Moodle, Bapak Ibu di on-kan dulu ya, klik turn editing on yang di atas ini, di pojok kanan atas, diklik dulu. Nah, seperti ini. Kemudian Bapak Ibu pilih di mana Bapak Ibu ingin meletakkan tugasnya, assignment-nya diletakkan di mana. Misalnya saya akan membuat tempat baru, tile baru. Misalnya ini pertemuan 5. Nah, caranya membuat assignment atau tugas Bapak Ibu, yang pertama adalah diklik add an activity or resource. Ini diklik dulu. Kemudian dipilih assignment. Ini mudah sekali Bapak Ibu, diklik assignment. Kemudian diberikan judulnya. Misalnya kalau bebas Bapak Ibu, judulnya tugas menulis puisi misalnya. Nah, di sini ada kotak description, Bapak Ibu bisa tuliskan petunjuk cara mengerjakannya dan seterusnya, tapi ini sifatnya optional, jadi boleh diisi, boleh tidak. Dan kalau misalnya diisi, ya ini bisa diklik display description on course page, artinya akan ditampilkan ketika anak menampilkan halaman course-nya. Tapi misalnya tidak pun, tetap nanti anak bisa melihatnya setelah anak klik judul tugasnya. Nah, kemudian di sini ada additional file. Ini Bapak Ibu bisa gunakan kalau misalnya ada instruksi atau soal dari tugas itu berupa file, maka Bapak Ibu bisa masukkan di sini. Nah, caranya saya ulangi, ini bisa diklik add, kemudian upload a file, choose a file, kemudian Bapak Ibu bisa milih soal dari tugasnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Dan ini sifatnya optional juga, jadi boleh diisi, boleh tidak. Seandainya tugasnya sedikit, maka petunjuk tugasnya bisa dituliskan di description. Misalnya, saya tuliskan, buatlah puisi, kemudian tuliskan
di Microsoft Word misalnya, kemudian kirim filenya ke e-learning misalnya. Nah, misalnya perintahnya cukup di description-nya, maka bisa dituliskan di sini saja. Tapi kalau misalnya tugasnya panjang dan perlu dukungan dari file yang lebih lengkap, maka bisa ditambahkan di sebuah file. Kalau misalnya kita tidak memerlukan file, maka ini bisa kita hilangkan ya. Kita klik, kemudian kita delete. Nah, kita tidak perlu tambahan file karena perintahnya sudah ada di sini. Jadi itu bebas Bapak Ibu, boleh menggunakan deskripsi, boleh juga menggunakan file. Kemudian di sini ada availability. Ini adalah kapan allow submission form. Siswanya akan diberikan izin atau mulai mengumpulkan tugasnya itu kapan. Ini ada tanggal, bulan, tahun, jam berapa. Nah, misalnya jam 8. Kemudian due date, tanggal terakhir mengumpulnya kapan. Nah, itu bedanya due date. Kalau cut off itu adalah ketika anak sudah melewati tanggal dan waktu cut off, maka sudah tidak bisa terkirim file tugasnya. Jadi bedanya due date dan cut off itu, kalau due date itu adalah seperti tanggal terakhir pengiriman tugas. Tetapi seandainya siswa, misalnya ini due date-nya tanggal 25, kalau anak mengumpulkan setelah tanggal 25, misalnya tanggal 26, itu file tugasnya masih bisa terkirim. Nah, bedanya dengan cut off apa? Kalau cut off sudah melewati cut off pengirimannya, maka sudah tidak bisa terkirim. Kemudian di sini ada, ini bedanya due date dan cut off. Kemudian ada remind me to grade. Ini adalah sistem akan mengingatkan kepada teacher atau guru kapan dia akan menilai dari tugas yang telah dikirimkan siswanya. Ini diatur Bapak Ibu bebas. Kemudian submission type. Tipe pengirimannya ada dua pilihan di sini Bapak Ibu, bisa online tag dan juga file submission. Kalau online tag berarti jawabannya berupa teks secara online dan langsung dituliskan siswa. Ya, misalnya puisi itu bisa dituliskan langsung, bisa ada pilihannya online text, tapi bisa juga dengan file submission. Jadi jawabannya ditulis di file dulu, kemudian filenya dikirimkan. Di sini ada maximum number of upload file, berapa file yang diperbolehkan untuk diupload. Ini tergantung adminnya Bapak Ibu, ini bisa diatur, bisa 1, bisa 2, dan seterusnya. Nah, ini maksimum ukuran filenya berapa. Ini bisa Bapak Ibu tentukan. Ya, jangan sampai nanti terlalu kecil misalnya. Jadi anak ketika ukuran filenya lebih dari 50, maka tidak bisa terkirim. Maka diperkirakan supaya file anak bisa terkirim. Kemudian di sini ada accepted file tipe file yang diizinkan untuk dikirimkan apa saja. Bapak Ibu bisa tentukan apakah semua file ataukah dokumen, ya bentuknya doc, kemudian ini ya tipe-tipe dokumen bisa juga, atau all file juga bisa. Ini Bapak Ibu bisa tentukan. Nah, kalau sudah Bapak Ibu bisa atur yang lain ya, misalnya activity completion. Nah, ini bisa dipilih so activity is complete when condition are met. Jadi kalau ini yang bawah sendiri yang dipilih, maka aktivitas yang di bawahnya baru akan aktif ketika tugas ini dikerjakan. Kalau misalnya tidak dibutuhkan pengaturan itu, maka kita bisa pilih do not indicate activity completion. Nah, kemudian langkah terakhir kita klik save and return to course. Nah, ini tugasnya seperti ini. Nah, itu cara membuat tugasnya. Nah, kalau sudah dikirimkan tugasnya, nanti Bapak-Bapak tinggal menunggu saja dari siswa pengiriman
tugasnya. Nah, contoh seperti ini yang partisipannya ada 217, submitted itu berarti yang terkirim berapa, need greeting yang belum dinilai berapa. Itu kalau nanti anak sudah mengerjakan. Nah, contoh yang sudah ada misalnya ini Bapak Ibu, ini bisa ini submitted-nya sudah terkirim 117, kemudian 117-nya ini belum dinilai. Ini contoh dari tugas yang sudah dikerjakan oleh siswa. Nah, untuk bagaimana cara mengkoreksi dan memberi nilai itu sudah ada di video yang lain yang nanti akan saya sertakan di deskripsi ya Bapak Ibu ya. Di deskripsi di bawah video ini nanti akan saya berikan linknya. Jadi itu Bapak Ibu cara membuat assignment atau tugas di Moodle. Jadi cara ringkasnya tadi adalah Bapak Ibu klik add an activity or resource, kemudian klik assignment, kemudian tinggal diisi saja. Urutannya seperti ini, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian sampai save and return to course. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, nanti anak-anak tinggal klik ini, kemudian mengerjakan tugasnya. Demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.